Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat gereja dimanapun saudara berada. Hari ini saya senang sekali bisa menjumpai saudara sekalian. Saya juga ingin memberkati saudara untuk memberikan penguatan firman Tuhan kepada kita sekalian. Karena itu sebelumnya ambil Alkitab saudara boleh mengikuti. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini akan menguatkan kita menjalani, menghadapi hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk datang beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari yang semakin sulit ini. Kami tahu bahwa hanya firman Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan untuk melewati masa, waktu, keadaan yang sulit ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya pasal yang ke-54 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 saja. Yesaya 54 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 54 ayat 9 dan 10, saya ulangi lagi. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kita. Terpujilah Tuhan yang oleh anugerahnya kita masih ada hari ini. Ini dikisahkan tentang peristiwa di Yesaya pasal 54 ini, berkisah tentang keadaan bangsa Israel atau keadaan umat Tuhan pada waktu berada di Babel. Mengapa mereka ada di Babel? Ini karena Tuhan sudah murka. Ini bentuk penghukuman Tuhan terhadap dosa, terhadap pemberontakan Israel yang terus-menerus terjadi. Bapak kita ini Bapak yang penuh kasih. Tuhan yang disembah oleh Israel itu panjang sabar, penuh kasih setia. Tetapi karena Israel terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan, maka Tuhan mengizinkan kerajaan Asyur, bangsa Asyur itu mengalahkan Yehuda. Lalu mereka dikalahkan dan mereka dibawa ke pembuangan, ditawan di Babel. Berapa lama saudara? Yeremia 29 ayat 10 di sana dikatakan bahwa mereka ditawan selama 70 tahun. Dan itu tidak bisa lagi dikurangi. Mereka harus menjalani masa penghukuman itu 70 tahun. Dan ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel sana, mereka tidak lagi bisa menikmati kesenangan seperti mereka nikmati. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhan saja, mereka tidak bisa lagi. Mereka tidak bisa menikmati kebebasan, kenyamanan. Mereka sudah tidak lagi menikmati segala sesuatu yang mereka bisa alami sebelum mereka masuk pembuangan dan ditawan di Babel. Tapi mereka harus menjalani itu. Tuhan sudah menyatakan penghukuman dan amarahnya kepada bangsa umat kesayangan Tuhan ini. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan Tuhan itu terus menyatakan kebaikannya kepada seluruh umat Tuhan, sekalipun masih ada dalam tawan. Yang luar biasa. Bagaimana seorang yang menghukum, tetapi juga orang yang menghukum ini, pribadi yang menghukum ini, juga datang untuk memberikan kekuatan dan janji pemulihan. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat 9 tadi, di ayatnya yang ke-9,
Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tuhan tidak akan murka lagi. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan tidak akan menghardik, tidak akan menghukum lagi. Tuhan tidak akan menyatakan murkanya lagi kepada Israel. Tuhan mengampuni Israel apapun nanti yang terjadi. Setelah ini Tuhan tidak akan lagi menghukum Israel. Dan saudara tahu, Israel ini bisa hari ini bertobat, besok berbuat dosa lagi. Kemudian diampuni lagi, berbuat dosa lagi. Dan Tuhan tahu itu. Itu akan terjadi. Tetapi Tuhan sudah bersumpah bahwa seperti janji Tuhan kepada Nuh, tidak akan ada air bah lagi. Tuhan juga sudah bersumpah bahwa tidak akan ada lagi penghukuman, murka Tuhan terhadap umat sekalipun nanti dia berdosa. Ini tidak melegitimasi kita untuk terus berbuat dosa karena kita tahu Tuhan mengampuni kita. Ingat, setiap dosa selalu ada konsekuensi penghukumannya. Tetapi bagi Israel, tidak akan ada lagi, yang dimaksudkan tidak akan ada lagi penawanan dan pembuangan seperti yang terjadi terhadap bangsa Israel di Babel. Kalau kita datang berbalik kembali kepada Tuhan, kasih Tuhan selalu terbuka bagi kita. Kasihnya, pengampunannya sempurna, seperti yang dikerjakannya di atas kayu salib oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itu bukti kasih Tuhan. Tuhan mengampuni kita sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, berbalik kepadanya, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Kedua, kalau kita baca di ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Di dalam kondisi apapun, kasihnya menyertai. Saudara bisa bayangkan, Tuhan sudah menghukum, tetapi Tuhan juga hadir di sana, memberikan penguatan. Tuhan mengasihi umat ini, luar biasa kasih Tuhan. Sehingga janji Tuhan datang kepada mereka, bahwa setelah pembuangan ini akan ada pemulihan. Setelah penderitaan ini akan ada pemulihan. Dan itu janji Tuhan bagi umatnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Gereja yang saya kasihi, seperti bangsa Israel yang berada di tengah situasi yang sangat sulit dan tidak menentu. Dikatakan 70 tahun itu waktu yang panjang. Tetapi kita berada di masa yang sulit juga, yang kita tidak tahu kapan ini berakhir. Saya berharap ini tidak akan terjadi 70 tahun. Tetapi waktu ini juga kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukankah begitu banyak janji-janji Tuhan yang diberikan, dinyatakan kepada kita, sehingga kita kuat menghadapi, menjalani hari-hari ini. Walaupun keadaan ekonomi semakin sulit, tapi kita toh masih bisa menikmati makan minum yang cukup bagi kita. Keadaan ini membuat kita panik dan takut, ya kan? Virus ini belum ada obatnya, tapi toh sampai hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua bentuk penyertaan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau umat Tuhan saja yang sebegitu berdosanya Tuhan sertai, Tuhan kasihi, apalagi kita ini yang hidup mau taat kepada Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, yang setia datang menyembah kepada Tuhan, yang memberikan hidup kita untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Pasti kita akan merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Untuk jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita tidak dapat lagi mengandalkan apapun. Tuhanlah yang akan menyertai, melindungi kita. Kasih setianya terus menyertai kehidupan kita, apapun keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah janji Tuhan itu tidak berubah, saudara. Di ayat ke-10, ayat bagian C dalam, tetapi kasih 10 bagian B dan C, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ketiga adalah kasih setia Tuhan tidak berubah oleh apapun. Tidak berubah, saudara. Bayangkan Israel sudah berdosa terus-menerus, tapi Tuhan itu selalu datang dengan kasih-Nya. Dan dikatakan, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan itu tetap sama. Hari ini, dulu, sampai selama-lamanya. Tuhan
punya janji. Dikatakan bahwa suatu hari nanti keadaan Israel, keadaan Yehuda akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya janji itu juga akan dinyatakan kepada umat Tuhan saat ini. Kita, umat Tuhan yang setia, yang dikasihi Tuhan, akan menerima janji itu bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Akan tiba waktunya kita akan dipulihkan, ekonomi kita akan pulih, kota kita akan pulih, dan bangsa kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita semua berharap datang kepada Tuhan, selalu berseru-seru kepada Dia, kasih-Nya tetap ada bagi kita. Rasakan itu, terima itu. Tengah-tengah masa sulit ini, saya selalu himbau kita, mari banyak berdoa, mari banyak berserah, selalu perkatakan firman Tuhan setiap hari, karena itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Terus bersemangat, motivasi, sekalipun keadaan ini tidak menentu, tidak pasti, semakin sulit. Berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja dimanapun mereka berada hari ini, apapun keadaan mereka hari ini. Tuhan, saya percaya, hamba percaya bahwa kasih setia Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih setiamu yang tidak berubah itu, kasih setiamu Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun itu. Tuhan, nyatakan bagi kami di keadaan yang seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sakit. Mari Tuhan, Engkau datang, menjamah, menyembuhkan. Dan ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang khawatir, cemas, takut. Tuhan beri semangat, beri kekuatan. Ingatkan akan janji Tuhan, bakal setia Tuhan selalu ada, selalu nyata dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk semua yang berkekurangan dan juga Tuhan yang juga mungkin Tuhan secara ekonomi harus dibatasi, terbatas sudah ke pekerjaan dan sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan sekali lagi jemaat gereja dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki minggu ini Tuhan menyertai kami, langkah-langkah hidup kami Tuhan akan menyertai. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan yang memberikan kita semangat dan teruslah bersemangat di dalam Tuhan, dan juga jaga kesehatan kita dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu sekali lagi.